Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris tadi di channel Heng Tekno. Pada video kali ini adalah perkuliahan pada Computer Security pada pertemuan pertama. Untuk sebelum kita melanjutkan materinya, lebih baik saya memperkenalkan diri sebagai berikut.
Oke, itulah perkenalan saya. Kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Di sini materi pertama adalah pengantar keamanan komputer. Mungkin pada mahasiswa itu sudah tahu apa itu komputer dan apa itu juga keamanan komputer. Kalau kita lihat dari pengertiannya, jadi keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenalkan dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Atau keamanan komputer itu juga sering disebut cyber security atau IT security. Lalu pada ruang lingkup keamanan komputer security ini kita akan mengenali yaitu pertama itu pengantar keamanan, lalu tentang hacker, lalu kriptografi, lalu pengamanan komputer, pengamanan program, lalu pengamanan sistem operasi dan pengamanan jaringan komputer dan pengamanan sistem basis data. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat sebuah labcom atau lab pengujian testing keamanan bagaimana suatu serangan itu terjadi kepada sebuah sistem yang sudah dibangun. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, itu mungkin pertemuan selanjutnya kita melihat bagaimana perkembangan civil atau perkembangan peradaban dari masa lama sampai masa sekarang. Jadi kalau dahulu itu peradaban itu peperangan menggunakan pedang, kapak, lalu pada sekarang ini serangan yang paling mengerikan adalah serangan di dunia maya atau serangan melalui internet. Pada serangan ini kita tidak mengetahui kapan serangan terjadi dan siapa yang menyerangnya, akan susah diketahui. Dan ini adalah beberapa statistik tentang komputer security, yang mana kita bisa lihat biaya kejahatan dunia maya global itu ditetapkan mencapai 10 triliun dolar pada setiap tahunnya pada tahun 2025. Jadi sekarang ini kalau kita lihat pada pemerintahan di dunia itu sudah memulai memperhatikan keamanan tersebut. Lalu statistik selanjutnya itu adalah ransomware adalah ancaman keamanan cyber nomor 1 pada tahun 2021 ini. Bagi mahasiswa yang belum mengetahui apa itu ransomware, jadi ransomware itu adalah jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga menerima tembusan bayaran. Jadi ransomware itu dia akan menyerang data di laptop atau di PC kita. Data itu akan dikunci lalu dia minta tebusan. Jika ingin data itu dikembalikan, silakan lakukan pembayaran. Rata-rata itu ransomware menggunakan Bitcoin sebagai media pembayarannya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa itu ransomware, bagaimana kinerjanya, bagaimana cara mengantisipasi serangan dari ransomware ini. Lalu pada statistik selanjutnya itu kita bisa melihat
pengeluaran keamanan cyber diperkirakan akan mencapai 60 miliar pada tahun 2021. Itu berdasarkan dari infosecurity-magazine.com. Jadi pengeluaran untuk keamanan, sekedar untuk keamanan cyber itu cukup besar, 60 miliar dolar. Itu kalau kita jadikan rupiah sangat besar, sangat tinggi. Lalu statistik selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah spam email adalah metode paling umum bagi kejahatan cyber untuk menyebarkan malware. Jadi kepada mahasiswa saya, hati-hatilah menggunakan email, jangan membuka email-email yang berisi malware. Nah, nanti kita juga mempelajari bagaimana cara mengirim email malware, bagaimana cara mendeteksi email tersebut, dan bagaimana cara untuk mengantisipasi serangan dari malware tersebut. Lalu statistik selanjutnya adalah jaringan eksternal yang menghubungkan rumah pintar membuat Amerika, Inggris, dan Cina lebih rentan terhadap serangan. Jadi pada saat ini itu para investor itu lebih giat ke pembangunan rumah pintar. Nah, rumah pintar itu bukan rumah yang disekolahkan, tapi rumah pintar itu adalah rumah yang bisa dikontrol dengan teknologi, dengan menggunakan jaringan dari pintu masuk sampai pintu keluar, matikan lampu, semuanya itu menggunakan teknologi jaringan. Nah, di Amerika sendiri, Inggris dan Cina itu lebih rentan untuk diserang. Oke, untuk statistik selanjutnya itu adalah satu kasar dari file 5 tidak dilindungi. Jadi maksudnya itu adalah satu dari 5 file yang ada di internet atau yang bisa kita akses itu tidak dilindungi. Nah, kita juga mengetahui di internet sendiri itu kita bisa mencari, mungkin file itu ada triliunan file. Jika dari 5 berarti itu sekitaran 20% file yang ada di dunia ini itu tidak dilindungi. Jadi ibarat file itu dapat kita akses secara bebas tanpa harus mungkin membayar atau mengunci atau mengetahui password file tersebut. Lalu statistik selanjutnya adalah kejahatan dunia maya dengan cepat menjadi lebih menguntungkan daripada perdagangan narkoba, ya. Jadi kejahatan dunia maya itu lebih cepat menjadi lebih menguntungkan dari perdagangan narkoba. Dan ini kalau kita lihat nanti ada beberapa data akan saya tampilkan. Itu kejahatan dunia maya itu sangat rentan dan sangat berbahaya jika kepada mahasiswa ingin mencari penghasilan tambahan lewat jalur kejahatan di dunia maya. Itu sangat tidak disarankan. Lalu statistik selanjutnya itu penggunaan di Amerika membuka sekitar 1 email phishing dari 3. Jadi masih banyak sih pengguna email di Amerika. Mungkin saya lihat di Indonesia juga hampir seperti itu.
pengguna itu rata-rata dia membuka satu email phishing dari 3 email phishing yang dikirimkan. Ibaratnya kemungkinan sekitaran 32% email phishing yang dikirim itu selalu dibuka. Oke, untuk statistik selanjutnya itu kehilangan informasi menyumbang 43% dari biaya serangan cyber. Jadi kehilangan informasi itu juga termasuk dari salah satu jenis serangan yang dilakukan di cyber. Dan kehilangan informasi ini menyumbang paling tertinggi yaitu 43% dari jumlah serangan. Lalu pada statistik selanjutnya itu pada tahun 2020 akan ada 300 miliar kata sandi yang digunakan di seluruh dunia. Jadi hati-hati kepada mahasiswa yang menggunakan kata sandi yang gampang ditebak, karena itu bakalan mudah si penyerang untuk membobol akun ke mahasiswa tersebut atau akun si korban. Password standar yang sering digunakan itu adalah tanggal lahir, mungkin lalu nomor HP, dan kalau bagi mahasiswa kebanyakan itu menggunakan nomor BP atau NIM-nya, dan masih banyak lagi password standar yang digunakan oleh user di internet. Jadi usahakan gunakan kata sandi yang jarang digunakan atau yang tidak ada hubungan kata sandi tersebut dengan si user tersebut. Lalu data pribadi dapat dibeli dalam kisaran $0,20 hingga $15. Jadi data pribadi itu dapat dibeli, harganya cukup murah, itu $0,2 itu palingan sekitaran Rp3.000 sampai 150 atau sekitaran $250. Karena di data pribadi kalau saat ini tidak ada yang jadi privasi di internet. Kalau kita lihat dari profil Facebook atau profil media sosialnya, hampir keseluruhan yang saya cek itu memberikan data-data pribadi mereka, dan itu sangat rawan, dan jika itu tidak bisa diantisipasi serangannya, itu bisa jadi akan lebih membahayakan si user tersebut. Lalu penghargaan tingkat kejahatan dunia maya terendah diberikan kepada Belanda. Jadi kejahatan di tingkat dunia maya itu paling terendah itu adalah Belanda, yang tertinggi jatuh kepada Indonesia. Ini bukan suatu kebanggaan, karena di Indonesia itu serangan cyber itu cukup tinggi dari hari ke hari. Jadi itu adalah statistik yang dapat saya berikan. Lalu kenapa rendah kesadaran keamanan? Rata-rata si pengguna atau si user sendiri itu saat dia bisa terhubung ke internet, yang penting nyambung dulu atau online dulu, security-nya belakangan. Jadi seperti contoh yang bisa saya berikan, contohnya saat ada seseorang yang membeli smartphone baru, itu kan di handphone tersebut dia harus menggunakan email, dan rata-rata si user
itu selalu minta buatkan email kepada si para penjaga toko. Tapi saat si user itu sering beranggapan dia tidak membutuhkan email itu, yang penting dia nyambung dulu, nantilah kalau security ya. Dan yang praktisi itu yang sering terjadi itu sesama praktisi, yaitu pinjam password admin. Nah, jika ada mahasiswa yang sebagai admin sebuah perusahaan yang sedang mengelola sistem, itu jangan pernah meminjamkan password admin kepada orang lain, karena di internet itu para praktisi IT itu paling sering kena fitnah atau paling gampang difitnah, dan para praktisi itu sering membalas fitnah itu dengan data. Kita mengetahui bahwasannya setiap sistem informasi atau di dunia IT itu sebuah alat atau software yang paling jujur, karena dia tidak akan mengecek siapa yang login, apakah dia benar atau tidak. Yang penting jika username dan passwordnya benar, maka dia boleh login. Tetapi si sistem dia tidak mencek apakah yang login tersebut orang asli atau admin yang seharusnya atau orang lain. Si sistem tidak mengecek tersebut. Jadi kepada mahasiswa yang mengelola sebuah sistem atau lagi menjadi seorang admin di sebuah sistem, hati-hati jangan pernah minjamkan password admin kepada orang lain. Lalu dari kesalahan tersebut timbul masalah security. Jadi kalau kita lihat security life cycle-nya itu sangat ribet. Jadi security itu adalah merupakan sebuah proses, bukan sebuah produk. Yang perlu kita pahami, security itu adalah sebuah proses. Jadi dia bukan sebuah produk. Jadi saat proses terjadi, di sanalah security bisa diterapkan. Dan ini adalah kasus-kasus cyber security yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah kita beberapa tahun belakangan 2017 itu ada berita hacker mencuri 57 juta data pengguna dan mitra Drive Uber. Sekarang kalau nggak salah Uber sudah merger kalau nggak salah. Nah itu terjadi waktu sekitaran tahun 2007 bulan 11 ya, sekitaran itu yang dibobolnya itu adalah nama, alamat email serta nomor telepon sekitaran 50 juta pengguna dan 7 juta mitra pengemudi atau driver ya. Yang parahnya lagi, data-data pribadi tersebut 600.000 plat nomor kendaraan mitra pengemudi juga termasuk data yang dicuri. Jadi itu adalah sebuah serangan pencurian data. Dan yang paling menariknya pada kasus tersebut, pada berita liputan6.com itu menurut informasi dari Bloomberg, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Chief Security Officer CSO Joy
Sullivan malah berupaya menutup kasus peretasan tersebut dengan membayar uang tutup mulut senilai $100.000 atau sekitaran 1,30 miliar 1,350 miliar kepada hacker tersebut. Jadi itu adalah salah satu contoh kasus cyber yang terjadi di Indonesia. Lalu ada juga itu 91 juta data akun Tokopedia bocor dan disebarkan forum internet. Ini terjadi pada awal Mei 2020. Tokopedia dihantam dengan kebocoran data 15 juta akun awalnya. Akun yang membocorkan data-data Tokopedia tersebut menginfokan bahwasannya dia memiliki 91 juta data pengguna Tokopedia. Data yang sebelumnya diperjualbelikan seharga itu sekitaran $5.000 atau sekitaran 70 juta. Jadi setelah dia berusaha mencuri data dari data Tokopedia, lalu data itu dijual seharga 70 juta rupiah. Jadi itu adalah salah satu kasus cyber security. Lalu kasus cyber security yang lainnya itu adalah rekening Ilham Bintang dibajak dan dikuras, dampak kecerobohan dari Indosat. Ini kasusnya terjadi itu sekitaran awal-awal 2020 pada Januari. Itu sempat juga keluar di satu perdebatan yaitu YLC di kasus tentang Ilham Bintang ini, dan ini pun jadi tertarik dan sangat menarik bagaimana si rekening Ilham Bintang ini dibajak oleh si hacker sehingga dia memiliki kerugian itu sekitaran kalau kita lihat beritanya, kalau nggak salah itu dia kerugian sekitaran 500 sampai 1 miliaran. Nah, lalu kasus selanjutnya, pemuda tamatan SMP asal Payakumbuh ditangkap karena coba meretas website KPU. Nah, ini juga waktu itu pada waktu Pilpres itu website KPU juga sedang ada seorang pemuda tamatan SMP yang berinisial MAA itu mencoba meretas website KPU yang sedang melakukan inputan data hasil suara pemilu 2019, dan kebetulan saya sendiri waktu itu sempat berkunjung ke rumah si tersangka atau si MA ini ke Payakumbuh dengan beberapa orang praktisi dari Padang, dan dia sempat dibawa ke Barreskrim, itu sempat ditahan dan sekarang dia sudah bekerja di Barreskrim, dan saya beberapa kali sempat ketemu dengan si MMA ini. Dan itu masih banyak lagi kasus-kasus cyber security yang ada di Indonesia. Itu silakan Anda pelajari nanti lebih lanjut atau Anda ketahui apa-apa aja kasus yang sering terjadi di Indonesia. Lalu kalau kita lihat itu kasus cyber security itu
Itu menurut dari FBI itu tahun 1999 itu statistik yang menunjukkan bahwasannya serangan itu sering terjadi oleh dari orang dalam. Jadi ibaratnya orang yang mungkin orang yang bekerja di perusahaan tersebut atau di perusahaan tersebut dan dia mulai mencari celah-celah keamanan dari sebuah sistem perusahaan tersebut. Jadi itu berdasarkan dari data API. Jadi orang dalam itu berpotensi untuk melakukan serangan. Lalu 79% eksekutif senior terjebak dalam kesalahan berpikir bahwa ancaman terbesar terhadap keamanan sistem berasal dari luar. Nah, walaupun kebanyakan responden sudah memikirkan tentang hacker, kurangnya atau bahkan tidak adanya implementasi security dan kurangnya kesadaran karyawan adalah ancaman terbesar bagi sistem online. Jadi si perusahaan seharusnya itu memikirkan sebelum mereka memikirkan ancaman dari luar, mereka lebih memikirkan ancaman terbesar itu, paling terbesar itu terjadi adalah serangan dari dalam. Dan itu harus diantisipasi oleh si perusahaan dan dari si sistem itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pada di layar ini adalah contoh serangan worm mengeksploit bug MySQL Server. Itu kejadian tahun 2003. Itu penyebaran dalam waktu 30 menit. Kita melihat bahwasanya dalam serangan 30 menit itu seluruh dunia hampir mungkin setengah data di dunia itu diserang oleh si worm tersebut. Apakah itu worm? Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mungkin apa itu worm, lalu trojan, lalu yang virus dan yang lain-lain. Lalu mungkinkah aman? Mungkin muncul pertanyaan kepada kita, apakah aman? Sangat sulit untuk mencapai 100% aman. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya tidak ada sistem yang aman di dunia ini, dan tidak ada juga pun sebuah sistem yang bisa menjamin keamanannya 100%. Karena jika antara keamanan dan kenyamanan itu dia bertimbal balik, atau jika keamanan itu ditingkatkan maka akan menurunkan kenyamanan, sehingga itu ada timbal balik. Jika kita ingin meningkatkan keamanan, berarti kita harus menurunkan kenyamanan. Makanya kalau ingin suatu sistem tersebut aman, tapi kita tidak akan nyaman dalam akses sistem tersebut. Lalu peningkatan kejahatan komputer itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah aplikasi bisnis yang berbasis komputer dan internet itu meningkat. Jadi internet mulai dibuka pada tahun 1995 dan mulailah banyak bermunculan situs-situs media sosial, media komunikasi, media berita, media e-commerce dan yang lainnya. Maka karena bermunculan sistem-sistem atau toko online atau media sosial, sehingga akan rentan terhadap serangan terhadap sistem tersebut. Lalu yang kita lihat, jika kita melihat infografis, ini infografis saya dapatkan dari APJI pada tahun 2018.
Itu pengguna internet di Indonesia itu sekitaran 64,8% atau setara dengan 171 juta aduh susah saya menyebutkannya, jadi sekitaran 171 juta jiwa penduduk Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Dari total populasi penduduk Indonesia itu sekitaran 264 juta orang. Padahal pada tahun 2007 sebelumnya itu peningkatan internet itu cuma 54,68% dari 143 juta jiwa. Dalam satu tahun itu terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Jadi 64% itu pengguna atau jumlah penduduk dari Indonesia itu sudah terhubung dengan internet. Berarti sudah banyak pengguna internet di Indonesia ini. Lalu hasil survei selanjutnya, infografisnya yang saya lihat yaitu penetrasi pengguna internet. Jadi pada tahun 2008 itu presentasi pertumbuhan pengguna satu tahun itu sekitaran 1% atau 10,12% pertumbuhan pengguna internet. Sedangkan untuk pertumbuhan pengguna internet dari 2017 sampai 2018 itu sekitaran 27.916.716 jiwa, dan jumlah penduduk waktu itu adalah 264 juta jiwa. Jadi presentasi pertumbuhan penduduk itu satu tahun itu hanya sekitaran 0,63% pertumbuhan penduduk dalam satu tahun. Sedangkan pertumbuhan internet, pengguna internet itu sebesar 10,12% dalam satu tahun. Jadi lebih tinggi peningkatan pengguna internet ketimbang peningkatan jumlah penduduknya. Itu dari hasil survei yang bisa kita lihat. Lalu ini adalah hasil survei dari pengguna internet per wilayah di Indonesia. Itu paling tinggi itu ada di Pulau Jawa, nomor 2 itu ada di Pulau Sumatera, lalu di nomor 3 itu ada di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, dan selanjutnya itu di wilayah Kalimantan, dan yang terakhir ada di wilayah Bali dan NTT. Itu sedangkan dari Jawa sendiri itu 55% dan untuk Sumatera itu 21% pengguna internet di Indonesia. Kalau kita lihat data selanjutnya di Pulau Sumatera sendiri itu pengguna internetnya paling terbesar adalah Sumatera Utara, dan pada peringkat kedua itu adalah Lampung, dan peringkat ketiga adalah Sumatera Barat itu dengan persentase 2,6%. Nah, ini adalah infografis perkiraan dalam satu hari berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan internet. Dari hasil infografis ini dapat kita lihat bahwasannya 19,6% itu orang bermain internet dari 8 jam ke atas. Sedangkan 3 jam sampai 4 jam sehari itu sebanyak 14,1%. 2 jam sampai 3 jam 13,4%, 1 jam sampai 2 jam itu sebanyak 13%. Tetapi 8 jam ke atas itu sebanyak 19,6%.
Jadi pertumbuhan pengguna internet di Indonesia itu rata-rata penggunanya dari 3 sampai 4 jam ke atas, dan lebih tinggi penggunanya 8 jam sehari dia menggunakan internet. Lalu kalau kita lihat dari pengguna internet di Indonesia itu, apa sih yang sering di konten hiburan yang sering dikunjungi? Dari hasil survei itu bisa kita lihat bahwasannya 45,3% itu pengunjung atau pengguna internet itu selalu menggunakannya untuk menonton film atau video. Sedangkan 17,1% itu lebih cenderung untuk menggunakan bermain game, dan 13,3% itu mendengarkan musik. Dan untuk karaokean itu sekitaran 1,6%, mendengarkan radio cukup turun 0,9%, dan yang lainnya. Dan yang paling menarik yaitu tidak pernah satupun dia mengakses kunjungan internet tersebut sebesar 12,2%. Lalu di sini kita lihat dari hasil survei itu menyebutkan 4 konten internet komersil yang sering kita gunakan untuk membeli barang atau jasa secara online. Dari hasil di sini ini cukup menarik menurut saya. Kalau kita lihat dari infografis tersebut, itu Shopee itu memiliki pengunjung yang sangat tinggi 11,2%, lalu diikuti oleh Bukalapak, lalu diikuti oleh Lazada, lalu diikuti oleh Tokopedia, lalu Traveloka, OLX, Gojek, dan Gramedia. Itu pada tahun 2018. Kita nggak tahu bagaimana kondisinya pada tahun 2021. Tapi yang paling menarik di sini adalah yang paling tertinggi itu adalah yang tidak pernah mengunjungi toko online atau konten internet yang komersil seperti toko online. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, sedangkan pengguna internet di Indonesia sendiri itu setiap tahun dia bakalan melonjak sekitaran 10% tadi sudah saya sampaikan. Tapi ternyata itu masih banyak sekitaran 53% itu si pengguna tidak ingin melakukan transaksi jual beli secara online. Nanti kita akan melihat apa sih penyebabnya si pengguna ini tidak melakukan transaksi secara online. Nah, dari sini kita melihat alasan Anda tidak pernah belanja barang jasa secara online. Dari alasan ini kita akan melihat itu lebih suka beli langsung, 18% itu membeli langsung karena barang langsung dapat. Lalu belum bisa menggunakan aplikasi, khawatir barang tidak sampai dan rumit karena harus transfer. Nah, di sini ini terpotong karena grafisnya, padahal yang 24 ini dia keamanan internetnya dia kurang yakin terhadap keamanannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya keamanan itu masih cenderung masih ditakuti oleh si pengguna internet kalau untuk melakukan transaksi, karena dia takut dirugikan, uangnya sudah ditransfer, barang tidak dikirim, atau transaksinya bodong, atau dia melakukan transaksi takut ditipu. Lalu konten internet atau media sosial yang paling sering kita kunjungi pada tahun 2018 itu masih dipegang oleh Facebook, lalu Instagram, YouTube, dan
yang lain-lain. Jadi pengguna Facebook itu sangat tinggi. Makanya pada waktu 2018 itu banyak terjadi serangan pada akun-akun Facebook orang. Ada yang dihack akunnya atau diambil alih atau di take over yang lain-lainnya. Karena pengguna Facebook lebih tinggi ketimbang media sosial yang lainnya. Tapi kalau menurut saya untuk saat ini atau 2021 itu kayaknya sudah berubah, bukan Facebook lagi, mungkin Instagram atau YouTube. Itu menurut saya, tapi kita lihat lagi nanti survei dari APJ-nya. Dan ini adalah infografis dari serangan cyber di Indonesia. Kalau kita melihat ini terjadi pada 1 Januari sampai 12 April 2020, itu sekitaran 4 bulanan atau 3 bulan lebih. Itu serangan terjadi sebanyak 88.414.296 serangan. Kalau kita lihat itu sangat tinggi serangannya. Kalau kita lihat pada bulan Januari itu terjadi 25 juta serangan di Indonesia. Lalu di bulan Februari itu terjadi 29 juta serangan. 26 Maret itu terjadi 26 juta serangan, dan hingga pada tanggal 12 April itu sekitaran 7 juta serangan. Jadi kalau kita lihat di sini masih banyak serangan terjadi di Indonesia. Apakah itu serangannya ke sistem, apakah itu ke media sosial atau penipuan atau mail phishing atau yang lain-lain. Itu nanti kan kita lihat bagaimana serangan itu terjadi di Indonesia. Lalu peningkatan kejahatan komputer itu dikarenakan pertama terkait dengan langkanya SDM yang handal. Kita mengetahui bahwasannya di Indonesia sendiri itu tamatan IT itu lebih cenderung kekurangan tamatan yang lebih menguasai bidang keamanan atau di dalam bidang security cyber atau cyber security ini. Lalu lebih banyak server yang harus ditangani dan lebih butuh lebih banyak SDM yang tersebar di berbagai lokasi, padahal susah mencari SDM. Jadi kalau untuk meningkatkan keamanan ini, para perusahaan-perusahaan itu dia lebih banyak membutuhkan tenaga keamanan. Jadi jika dia memiliki 10 kantor cabang, berarti dia harus membutuhkan 10 orang SDM untuk menangani setiap kantor cabang tersebut. Lalu yang sering terjadi yaitu server remote sering tidak terurus. Jadi server remote sekali dibikin itu tidak pernah diurus kembali, padahal apakah di sana ada bug atau ada kesalahan program sehingga itu akan menjadi bentuk celah serangan ke sistem tersebut. Lalu serangan terhadap server remote lebih susah ditangani, berebut akses dan bandwidth dengan penyerang. Jadi kalau server remote itu sudah di take over oleh si penyerang, itu akan susah diakses kembali karena dia saat masuk ke dalam server remote dia bisa melakukan penutupan server remote dari akses dari orang lain, termasuk admin sendiri yang resmi, dan juga berebutan bandwidth penyerang. Dia juga bisa men-take over bandwidth atau meningkatkan daya pengguna bandwidth. Lalu yang selanjutnya itu peningkatan kejahatan komputer, itu transisi dari single vendor ke multi vendor. Jadi banyak jenis perangkat dari berbagai vendor yang harus dipelajari. Pada contohnya itu seperti router, itu ada
Cisco, ada Mikrotik, ada Bay Network, ada Nortel, ada Tricom, Juniper, Linux, Base Router, dan yang lain. Dan begitu juga untuk dari sisi server sendiri. Untuk sisi server sendiri itu ada Solaris, ada Windows NT, ada Unix, ada Linux, BSD, FreeBSD, IX, HPUX, dan yang lain. Jadi karena banyaknya vendor itu dibutuhkan banyaknya juga pelajaran yang harus dipahami terhadap vendor tersebut. Contohnya antara router Cisco dengan Juniper itu dia memiliki metode untuk menjadi sebuah router, itu dia memiliki metode yang berbeda-beda. Begitu juga antara vendor A dengan vendor B dan vendor C itu memiliki tahapan yang berbeda, walaupun dia memiliki hasil yang sama, tapi setiap vendor itu bakalan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Itu tergantung dari sisi administrator jaringannya, itu dari sisi jaringan, dan begitu juga untuk dari sisi server. Dari sisi server sendiri itu kalau kita terbiasa udah menggunakan Windows, saat kita akan melakukan peralihan atau melakukan take over atau mempelajari atau membangun sebuah server dengan sistem operasi Linux, itu kita harus mempelajari terlebih dahulu sebelum kita melakukan penanganan server tersebut. Jadi akan memakan waktu dan biaya dalam hal tersebut. Dan mencari orang yang menguasai semuanya sangat sulit, apalagi jika dibutuhkan SDM yang lebih banyak. Jadi jika sebuah perusahaan tersebut dia memiliki sebuah jaringan router, dia memiliki 3 jenis router, contohnya aja Cisco, Juniper, dan Mikrotik. Dan mereka, jika si perusahaan tersebut dia mencari satu orang bisa menguasai ketiga vendor tersebut, itu sangat sulit karena setiap orang yang paham terhadap sebuah satu vendor, dia hanya memahami vendor saingan atau vendor yang lain, tapi dia tidak akan mendalaminya. Makanya jika si perusahaan itu mencari satu orang yang bisa multi talenta terhadap apa yang akan dibangun atau akan ditangani, itu sangat susah sekali, apalagi jika dibutuhkan SDM yang sangat banyak. Lalu pemakaian makin melek teknologi dan kemudahan mendapatkan software. Nah, ini juga menjadi kendala dalam cyber security karena pemakaian yang semulanya biasanya jarang menggunakan atau biasanya menggunakan mesin tik mulai beralih menggunakan teknologi, yaitu menggunakan komputer. Itu rata-rata dari statistik sebelumnya kita melihat bahwasannya pengguna internet di Indonesia itu cukup tinggi. Karena tingginya sebuah penggunaan internet, maka serangan bakalan tinggi karena targetnya bakalan jadi banyak. Itu disebabkan ada kesempatan untuk melakukan pengujian atau percobaan terhadap sasaran atau si korban. Itu kadang-kadang si penyerang itu kadang menggunakan skrip yang dapat didownload dari internet atau yang istilah sering disebut adalah skrip kiddies. Sistem administrator itu harus langkah dari si penyerang tersebut. Dari jika kita jadi seorang administrator sebuah sistem, kita harus satu langkah dari sisi si penyerang. Jika kita ketinggalan dari sisi penyerang, maka habislah sistem yang akan kita jaga atau kita bangun tersebut. Oleh karena itu, jika kita terjun ke dunia administrator sistem, itu kita harus sharing-sharing untuk nongkrong di Booktrack dan situs-situs seperti Exploit DB dan yang lain-lain.
untuk mengetahui apa bug-bug terbaru yang ada di dunia. Jadi sebelum si penyerang melakukan pengujian terhadap bug terbaru tersebut, tapi kita sudah melakukan patch-nya atau mengantisipasi serangan tersebut sehingga sistem kita aman. Makanya seorang administrator sistem tersebut dia harus satu langkah dari sisi penyerang. Lalu kesulitan penegakan hukum untuk mengejar kemajuan teknologi dan telekomunikasi di komputer. Untuk saat ini menurut saya untuk undang-undang ITE juga cukup bagus, cuman penerapan sering kita lihat bahwasannya undang-undang itu kayaknya seperti melebar atau jadi undang-undang karet. Saya juga tidak akan membahas tentang undang-undang ITE tersebut. Lalu selanjutnya itu adalah meningkatkan kompleksitasi sistem atau teknis dan bisnis. Jadi kenapa peningkatan kesejahteraan komputer itu semakin meningkat? Itu salah satunya adalah program menjadi semakin besar. Lalu pola bisnis berubah dari partner, aliansi, in-house, development, dan outsource. Jadi programnya maksudnya jadi lebih besar itu, seandainya kita membangun sebuah program, jika kita menemukan adanya sebuah celah di dalam program tersebut, maka kita akan melakukan penambahan line code untuk menutupi celah-celah tersebut. Karena celah program itu makin besar, maka itu akan menjadikan peluang dari si penyerang untuk melakukan serangan terhadap sistem tersebut, karena jumlah programnya mungkin lebih banyak dan tidak terkendalikan. Lalu pola bisnis juga berubah sekarang ini, itu sering jadi partner, alliance, in-house, development, dan outsource. Lalu potensi lubang keamanan juga semakin besar. Seperti penjelasan saya sebelumnya, jika program itu makin besar, maka celah keamanan atau lubang keamanannya juga semakin membesar. Nah, ini contoh peningkatan kompleksitas pada sisi Windows. Di sini pada Windows 3.1 itu pada tahun 2092 itu length kodenya itu sekitaran 3 miliar kode. Lalu terjadi perubahan updatean pada Windows NT itu masih di tahun 1992 menjadi 4 miliar kode. Lalu pada Windows 5 itu menjadi 15 miliar kode. Lalu Windows NT 40 itu menjadi 16,5 miliar dan selanjutnya. Jadi makin lama sebuah sistem itu dikembangkan atau diperbaharui, maka dia akan meningkatkan jumlah listening kodenya tersebut. Oke, kalau kita melihat klasifikasi keamanan si SI Sinfo itu menurut David Inkoff itu physical security itu secara fisik itu serangan. Kalau kita ingin melakukan serangan, ada serangan secara fisik. Contohnya serangan secara fisik yang sering dilakukan adalah oleh dari PLN sendiri. Dari PLN itu termasuk dari serangan yang lumayan high atau yang lebih berbahaya, karena dia bisa mematikan arus listrik terhadap server tersebut. Lalu manusianya itu pada tahapan selanjutnya adalah pada manusia. Kadang si operator atau pengurus sistem atau si pengguna itu kadang-kadang menggunakan username dan password yang gampang ditebak, dengan alasannya biar gampang diingat. Berarti itu kenyamanannya meningkat, tetapi sisi keamanannya akan menurun. Lalu media
data dan teknik komunikasi. Nah, ini lebih cenderung ke lebih teknis, transfer data, apa yang data diolah, lalu apa medianya. Biasanya orang terfokus kepada masalah data, media, teknik, komunikasi, padahal kebijakan polis sangat penting. Lalu yang terakhir adalah kebijakan dan prosedur. Nah, ini juga bakalan bisa jadi klasifikasi keamanan dari sistem SINFO. Oke, lalu pada materi selanjutnya itu letak potensi lubang keamanan. Jadi kalau kita lihat, jika kita dari user pengguna biasa itu kita lihat dari di sini, user biasa itu dia terinfeksi Trojan horse atau dia juga sebagai pengirim. Saat dia masuk ke ISP atau jaringan internet biasa yang kita gunakan, maka itu secara langsung dia akan melakukan serangan network sniffing dan attack. Jadi dia akan melakukan sniffing, lalu dia langsung melakukan serangan sniffing. Itu nanti pada materi selanjutnya kita akan juga mempelajari bagaimana serangan sniffing di dalam sebuah jaringan itu terjadi. Saat dari ISP dia langsung mengirimkan data tersebut ke dalam internet. Dalam internet seluruh data itu sudah masuk secara global dan dapat diakses oleh orang umum. Lalu bank website pada contoh ini adalah bank.co.id itu juga melakukan akses ke internet. Karena si bank ini melakukan akses ke internet, maka si Trojan horse ini juga melakukan network sniffing lalu melakukan serangan terhadap bank tersebut. Jadi holes atau serangan yang terjadi itu dikarenakan sistem atau OS-nya itu sendiri, lalu jaringan, lalu pada aplikasinya atau database-nya. Itu letak potensi lubang keamanan yang ada di internet atau proses serangannya. Lalu aspek service keamanannya itu adalah privasi atau confidential, integrity, autentifikasi, available, akses kontrol dan yang lain. Nah, pada tahapan ini pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas secara detail tentang tahapan ini. Di sini kita cuma melihat-lihat aja. Lalu pada jenis serangan attack, jadi jenis serangan attack itu menurut Starling itu terjadi 4 jenis serangan adalah interruption, modification, dan fabrication. Nah, pada interruption itu adalah DOS attack, network flooding. Nah, itu pada pertemuan selanjutnya pada praktek nanti kita akan mencoba melakukan DDoS attack. Interruption itu adalah password sniffing. Kita nanti juga bakal mempelajari bagaimana teknik sniffing tersebut terjadi. Lalu modification atau virus, Trojan horse, dan fabrication adalah spouse atau paket atau perubahan paket data. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari hal tersebut. Di sini nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana jenis-jenis serangan yang terjadi di internet tersebut. Nah, di sini keamanan itu harus menyeluruh dari people, proses, dan teknologi yang tidak bisa itu dikurangi salah satunya. Jika teknologinya udah canggih, prosesnya bagus, tapi people atau penggunanya ada masalah, maka itu sebuah teknologi bakalan tidak aman atau bakalan hancur. Dan begitu juga jika seorang pengguna people-nya itu high atau lebih wah atau lebih bagus,
dan prosesnya juga bagus, tetapi tidak didukung dengan teknologi yang high juga, sama aja bohong. Begitu juga jika si penggunanya sudah high, lalu teknologinya juga high, tapi prosesnya itu ribet juga, itu tidak akan sinkronisasi. Makanya pengamanan itu harus dilakukan secara menyeluruh dari people, lalu proses dan teknologinya. Dan pengamanan berlapis. Nah, daripada pengamanan berlapis ini, itu fungsinya adalah untuk lebih mengamankan. Jika lapis pertama itu kebobolan, maka masih ada keamanan pada lapis kedua. Kalau bisa dibikin berlapis-lapis, sehingga si penyerang akan mengalami kesulitan dalam melakukan serangan tersebut. Bagaimana kita membangun keamanan berlapis? Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas hal tersebut. Oke, karena sudah habis bahan materinya. Sebelumnya, jika ada pertanyaan silakan komentar, jangan lupa like and subscribe. Jika saya ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Di akhir di akhir video ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.